Di belakangnya, sosok makhluk yang menyerupai manusia, tapi dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar terus mengejarnya dan membuat nafasnya tersengal, serta ketakutan pun semakin menggerus keberaniannya. Masih ada waktu sebelum ritual itu dimulai, Mas. Dan masih ada kesempatan untuk sampean pergi dari desa ini. Ingsun dudu perewanganmu, ingsun dudu batihmu, ingsun dudu tumbalmu. Dengan tubuhnya yang gemetar ketakutan, dia terus berlari tanpa arah di dalam gelapnya malam. Di belakangnya, sosok makhluk yang menyerupai manusia, tapi dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar terus mengejarnya dan membuat nafasnya tersengal, serta ketakutan pun semakin menggerus keberaniannya. Kala itu, yang tersisa dalam dirinya hanya dentuman keras dari jantung yang berpacu tidak karuan di antara kengerian yang sedang dialaminya. Dalam pikirannya, dia sempat ingin melawan sosok menyeramkan yang terus mengejarnya dengan melantunkan ayat-ayat suci yang dihafalnya. Namun, tidak satupun doa yang mampu diingatnya kala itu. Setelah jauh berlari, Mas Boy pun merasakan sesak di dadanya. Nafasnya tercekat seperti tidak ada oksigen yang masuk ketika lehernya tiba-tiba saja dicekik oleh tangan besar dari sosok makhluk menyeramkan yang sedari tadi mengejarnya. Dia meronta dan terus berusaha untuk berteriak, namun tidak ada sedikitpun suara yang keluar dari mulutnya. Setelah merasakan sesak dan sulit bernafas, Mas Boy pun terbangun dari tidurnya. Tubuhnya basah oleh keringat dan lehernya terasa sakit serta nafas yang tersengal-sengal. Rasa takut itu masih nyata, bahkan dia merasakan lelah seperti benar-benar habis berlari. Setelah merasa tenang, Mas Boy melihat jam yang ada pada dinding kamarnya. Saat itu waktu menunjukkan pukul 5 sore. Dan dia segera menyimpulkan bahwa mimpi buruk itu datang karena dia tertidur setelah azan asar berkumandang. Emang bener apa yang dibilang orang tua, kalau udah mau masuk waktu asar, kita nggak boleh tidur. Gumamnya sambil mengusap keringat dengan handuknya. Ketika malam tiba, Mas Boy segera menuju ke rumah Fajar, salah seorang temannya yang dikenal memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu yang berhubungan dengan makhluk tak kasat mata dan hal-hal yang terjadi di luar logika manusia biasa. Itu semua dilakukannya karena dia ingin mencari tahu tentang mimpi aneh yang tadi dialaminya. Sesampainya di rumah Fajar, Mas Boy pun langsung menceritakan mimpi yang dialaminya sore itu. Gimana, Jar? Apa mimpi gua ada maknanya? Atau itu pertanda sesuatu ya? Tanyanya sambil meraih gelas kopi di hadapan Fajar. Fajar pun hanya terdiam sambil menatap Mas Boy dengan seksama dan memperhatikan bagian leher kawannya itu yang terlihat lebam kemerahan. Coba nanti gue lihat lagi deh, Boy. Tapi emang aura lu lagi gelap sekarang. Kayak ada energi hitam yang nempel gitu, ucap Fajar dengan nada lebih serius. Udahlah, kita ngopi dulu, Boy. Insya Allah kagak ada apa-apa. Tapi inget, jangan ninggalin ibadah, imbuh Fajar menenangkan. Setelah lama berbincang, akhirnya Mas Boy pun berpamitan pulang. Malam itu dia tidur seperti biasa dan tidak ada gangguan apapun yang dialaminya, serta tidak ada lagi mimpi aneh dalam tidurnya. Keesokan harinya, pagi yang kelabu menyelimuti suasana, membuat tubuh Mas Boy enggan bangkit dari tidurnya. Rasa nyeri masih terasa di beberapa bagian tubuhnya, dan mimpi itu seolah masih meninggalkan jejak. Dia kembali berbaring, mencoba memanjakan rasa malasnya, dan berharap tubuhnya segera pulih. Namun, di saat matanya hampir terpejam kembali,
Tiba-tiba saja suara dering ponsel memaksanya untuk bangun dari tempat tidurnya. "Selamat pagi, Boy." Terdengar suara familiar dari seberang telepon. "Selamat pagi, bosku," jawab Mas Boy dengan nada bercanda. "Boy, hari ini kita meeting ya. Gue tunggu di kantor jam 1." Ucap suara dari balik teleponnya, dan setelah itu sambungan telepon pun terputus. Mas Boy hanya menggelengkan kepalanya. Dia tahu jika sahabatnya yang bernama Bara memang tidak pernah mau mendengar kata tidak sebagai jawaban. Sahabatnya sejak SMA yang kini sukses di bidang properti dan pariwisata itu adalah orang yang sangat serius dalam hal pekerjaan. Setelah hari menjelang siang, Mas Boy pun berangkat menuju kantor milik Bara. Dia tetap memaksakan diri mengendarai sepeda motor matic merah kesayangannya meskipun tubuhnya masih terasa nyeri. Gerimis yang turun sejak pagi serta kemacetan yang mengular tidak menghalanginya untuk tiba di tempat tujuan. Sesampainya di sebuah warung kopi yang ada di seberang kantor milik Bara, Mas Boy dan sahabatnya itu pun duduk sambil menikmati kopi hitam dan berbatang-batang rokok yang menemani perbincangan mereka. "Jadi gini, Boy, ada orang yang mau jual tanah di dekat pantai. Harganya cukup miring, Boy. Nah, kalau tanah itu bisa kita dapat, gua mau bikin penginapan di sana, Boy," ujar Bara dengan wajah serius. "Gua mau lu sama Anton ke sana, Boy. Survei lokasinya, fotoin lokasinya, dan juga buat video yang bagus. Dan yang paling penting, cari informasi dari kepala desa dan warga juga, Boy. Gue gak mau beli tanah yang bermasalah," imbuh Bara sambil menatap ke arah Mas Boy. "Selain itu, tugas gue apa lagi, bos?" tanya Mas Boy dengan santai sambil mengepulkan asap rokoknya. "Tugas lu cuma itu aja, Boy. Nah, nanti lu sama Anton akan nginep di rumah Pak Agung. Dia orang kita juga kok, jadi aman lah. Semua kebutuhan kalian bakal diurus sama Pak Agung," balas Bara sambil menganggukkan kepalanya. Mas Boy pun hanya mengangguk tanda setuju, walau dalam hatinya dia merasa ada hal yang tidak biasa sejak mimpi menyeramkan itu. Tapi pekerjaan adalah pekerjaan, dan dia tahu hal-hal aneh seringkali dimulai dengan ketidaksengajaan kecil, termasuk tidur pada waktu yang salah. 2 hari setelah pertemuan dengan Bara, Mas Boy dan Anton memulai perjalanan mereka menuju sebuah desa yang dimaksud. Namun sejak awal keberangkatan, perasaan ganjil mulai menghinggapi keduanya. Sejumlah pertanyaan pun muncul dalam benak mereka berdua. "Tumben kali ini kita naik bus, Ton?" tanya Mas Boy ketika mereka tiba di sebuah terminal yang sudah dipenuhi dengan bus-bus antar kota. Anton mengangguk pelan sambil membolak-balikan 2 tiket bus malam di tangannya. "Gue juga heran, Boy. Biasanya Bara nyediain mobil sama sopir buat perjalanan jauh kayak begini," balas Anton yang juga merasa kebingungan. Setelah semua siap, mereka pun naik ke dalam bus yang akan membawa mereka ke desa Karanganom. Di awal perjalanan, semuanya terasa normal dan menyenangkan. Namun saat malam telah larut dan waktu menunjukkan pukul 11 malam, sesuatu yang tidak wajar mulai terjadi. Kala itu Boy terbangun saat bus berhenti. Dia menggeliat, meregangkan tangan dan punggung yang terasa pegal. Setelah itu, dia lalu menepuk bahu Anton yang masih terlelap di sampingnya. "Bro, bangun bro, kita ke toilet yuk mumpung busnya berhenti," ajak Mas Boy sambil melihat ke arah depan. Setelah membangunkan Anton beberapa kali dan Anton tidak juga terbangun, Mas Boy pun akhirnya berdiri dan berjalan perlahan ke arah pintu depan bus seorang diri. Namun saat sampai di barisan bangku paling depan, langkahnya terhenti. Seorang kakek tua yang mengenakan baju koko putih dan peci berwarna hitam memegang lengannya dengan kuat dan menatapnya dengan sorot mata yang tajam. "Jangan keluar, nak. Tetap di dalam bus saja," ucap sang kakek dengan tegas. Mendapati hal itu, Mas Boy yang kebingungan menatap lelaki itu dengan tanda tanya besar. "Maaf kek, memangnya kenapa ya?" tanya Mas Boy penasaran. "Lihatlah di sekelilingmu, nak.
jawab kakek itu sambil menatapnya tajam. Mendengar apa yang dikatakan oleh lelaki tua itu, Mas Boy pun mengedarkan pandangannya dan benar saja, apa yang dilihatnya pun membuat nafasnya tercekat. Cahaya lampu bus yang tadinya terang kini meredup digantikan oleh kabut putih yang mengambang di dalam bus itu. Mas Boy pun mengusap wajahnya beberapa kali dan mencoba memastikan pandangannya. Namun yang lebih mengagetkan, semua penumpang kini telah menghilang dan hanya ada dirinya dan sosok lelaki tua yang masih memegang tangannya dengan erat. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, bus yang ditumpangi Mas Boy mendadak berguncang hebat. Mas Boy kehilangan keseimbangan dan jatuh ke lantai. "Pulanglah nak, urungkan niatmu untuk pergi ke desa itu," ujar sang kakek yang suaranya mulai terdengar samar dan wajahnya pun perlahan memudar di antara kabut yang semakin pekat. Guncangan itu perlahan mereda, dan di tengah kekalutan itu suara Anton terdengar memanggil-manggil nama Mas Boy. "Boy, bangun Boy, bangun," ucap Anton sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Mas Boy pun membuka mata dan dia merasa sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada dirinya. Saat itu dia tergeletak di lantai bus yang dia dan Anton tumpangi. "Lu ngapain tidur di lantai bus Boy? Kan kotor," ujar Anton sambil tertawa. "Astaga, gue mimpi aneh Ton," gumamnya dengan suara pelan. "Lu sih emang aneh Boy, udah kayak gembel tiduran di lantai," canda Anton yang masih tertawa kecil. Namun Mas Boy tidak membalas candaan itu. Pikirannya masih dipenuhi oleh mimpi yang baru saja dialaminya. Mimpi itu terasa begitu nyata dan pesan dari kakek tua itu terus terngiang dalam benaknya. Bersamaan dengan itu, dia teringat pada Fajar yang pernah mengatakan bahwa aura gelap sedang menyelimuti dirinya. Fajar juga berjanji akan membantunya menghilangkan energi negatif tersebut dan Mas Boy pun berniat untuk segera menghubungi Fajar setelah tiba di tujuan nanti. Sekitar pukul 5 pagi, bus yang mereka tumpangi akhirnya tiba di terminal tujuan. Begitu keluar dari dalam bus, Mas Boy segera menyalakan sebatang rokok dan mencoba menenangkan pikirannya yang masih diliputi kegelisahan. Tidak lama kemudian, seorang pria berpawakan tegap menghampiri mereka yang tengah duduk menikmati kopi hangat di bangku terminal. "Sampean berdua ini yang mau ke desa Karanganom ya Mas?" tanya orang itu sambil menatap ke arah Mas Boy dan juga Anton. "Iya betul Pak," jawab Mas Boy dan Anton serentak kepada pria yang baru saja datang menghampiri mereka itu. "Kalau begitu monggo, langsung naik saja ke minibus berwarna hijau itu Mas," ujar pria tersebut dengan senyum ramah. Mas Boy dan Anton serta beberapa penumpang lainnya pun mulai menaiki minibus yang akan mengantarkan mereka ke desa-desa tujuan masing-masing. Di dalam kendaraan suasana cukup hening, hanya suara mesin dan angin yang mengiringi perjalanan. "Ini pelayanan prioritas dari bus kami Mas," jelas lelaki paruh baya yang bernama Pak Jono sambil tetap fokus mengemudi. "Jadi nanti mas-masnya saya antar sampai dekat dengan desa tujuan," imbuhnya menjelaskan. Setelah beberapa menit perjalanan, Pak Jono mulai bertanya namun dengan nada yang sedikit menyelidik. "Sampean berdua ini ada keperluan apa ya Mas ke desa Karanganom?" tanya Pak Jono penasaran. "Hanya sedikit pekerjaan saja Pak," jawab Mas Boy sambil menatap bukit-bukit yang menghijau di kejauhan. "Loh, pekerjaan apa toh Mas?" tanya Pak Jono lagi yang kini lebih penasaran. "Jadi bos kami ingin membeli tanah di desa itu Pak. Katanya ada tanah luas dekat dengan pantai," balas Anton sambil menegakkan posisi duduknya. "Tanah dijual," gumam Pak Jono pelan seolah tidak percaya, lalu dia menoleh sedikit ke arah Mas Boy dan Anton yang duduk di sebelahnya. "Pesan saya hati-hati Mas, desa Karanganom itu terkenal wingit, banyak misteri di dalamnya," ujar Pak Jono dengan wajah yang terlihat serius. Bisik-bisik pun mulai terdengar dari penumpang di bagian belakang.
Mereka tampak saling menatap, dan beberapa dari mereka bahkan seperti menganggap Mas Boy serta Anton hanya mencari masalah dengan mengunjungi desa tersebut. Namun, Mas Boy dan Anton seolah tidak memperdulikannya dan terlihat tenang sambil menikmati pemandangan bukit-bukit yang mereka lalui. Setelah menempuh 2 jam perjalanan, minibus pun akhirnya sampai di pertigaan jalan yang mengarah ke desa Karanganom. Pak Jono membantu menurunkan barang-barang bawaan Mas Boy dan Anton, lalu memberikannya secari kertas berisi nomor ponselnya. "Mobil saya cuma bisa sampai di sini, Mas. Jalan ke Karanganom hanya bisa dilalui kendaraan roda 2," ucap Pak Jono dengan nada bicaranya yang terdengar agak cemas. "Tidak apa-apa, Pak. Kami memang sudah janjian akan dijemput di sini," sahut Mas Boy sambil menyerahkan sejumlah uang tips kepada Pak Jono. Pak Jono mengangguk lalu kembali masuk ke dalam minibus. Sebelum pergi, dia sempat berkata, "Hubungi saya kalau ada keperluan mendesak, Mas," imbuh Pak Jono sambil berbisik. Setelah itu mereka pun duduk di depan sebuah bangunan tua yang tampak seperti pos ronda. Atapnya sebagian runtuh dan dedaunan kering berserakan di lantai. Setelah itu Anton mengeluarkan ponselnya lalu menghubungi seseorang. "Halo Pak, kami sudah sampai di depan desa," ucap Anton kepada seseorang yang ada di balik sambungan telepon genggamnya. "Oke baik Pak," imbuh Anton sambil menganggukkan kepalanya. "Kita diminta nunggu di sini Boy. Barusan gue telepon Pak Bara," ucap Anton kepada Mas Boy yang terlihat sibuk memandangi daerah sekitar. Tanpa terasa waktu pun berlalu. Setengah jam sudah mereka duduk di sana. Namun belum ada tanda-tanda orang yang akan menjemput mereka. Angin pagi yang dingin disertai langit mendung menambah kesan suram pada suasana di pertigaan jalan itu. Lama banget nih orang. Udah hampir 1 jam kita di sini Boy," ujar Anton dengan wajahnya yang terlihat kesal. "Mana tiba-tiba merinding lagi," imbuhnya lagi dengan suara yang lebih pelan. Mendengar apa yang dikatakan Anton, Mas Boy hanya tersenyum tipis, lalu menghembuskan asap rokok kretek di tangannya. Dia bisa merasakan sesuatu yang berbeda dari tempat itu. Aura yang menyelimuti daerah itu terasa berat dan penuh misteri, seolah-olah sesuatu yang tidak kasat mata seperti sedang memperhatikan mereka. Tidak lama kemudian tiba-tiba Mas Boy melihat seseorang berjalan perlahan dari arah dalam desa. Semakin dekat sosok itu, semakin tajam pula tatapannya. Mata lelaki itu menatap lurus ke arah mereka berdua tanpa ekspresi, dan melihat sosok itu Mas Boy pun menganggukkan kepala sambil tersenyum sebagai tanda hormat. Dia sempat ingin menyapa, namun niatnya diurungkan setelah melihat wajah Anton yang mulai pucat. Begitu orang itu lewat dan menjauh, Anton membisikkan pertanyaan lirih dan penuh kecemasan. "Boy, lu ngerasa ada yang aneh gak sih di sini?" tanya Anton yang terlihat mulai khawatir dengan keselamatannya. "Iya Ton, aneh banget. Hawanya juga serem. Padahal kita belum benar-benar masuk ke desa," ucap Mas Boy sambil kembali memandangi sekelilingnya dengan lebih waspada. Beberapa saat kemudian 2 motor bebek yang tampak lusuh datang dan mendekat ke arah mereka. Keduanya terlihat dari arah dalam desa, dan seolah sudah mengenal Mas Boy dan Anton, salah seorang dari mereka menyapa Mas Boy dan langsung memperkenalkan diri. "Ini Mas Boy dan Anton ya?" ucap lelaki paruh baya itu sambil tersenyum. "Iya Pak," jawab Mas Boy dan Anton yang hampir bersamaan. "Perkenalkan, nama saya Agung, dan ini teman saya Yadi. Kami yang akan mengurus semua keperluan sampean di desa ini Mas," ujar Pak Agung menjelaskan. Setelah berbincang sesaat, mereka pun langsung berjalan masuk ke dalam desa melewati jalan yang masih berbatu. Sekitar 10 menit perjalanan mereka dari pos ronda tadi, Mas Boy melihat seseorang berjalan turun dari sebuah bukit di sisi sebelah kirinya. Wajah pria itu terasa familiar, namun Mas Boy tidak bisa mengingat di mana dia pernah melihatnya. Pikiran Mas Boy kembali terlempar pada mimpi aneh yang dialaminya di dalam bus malam itu.
Mimpi itu begitu nyata hingga terasa seperti halusinasi. Dan setelah itu dia menoleh ke belakang, mencoba memastikan apakah orang yang tadi dilihatnya masih ada. Namun anehnya tidak ada siapapun di sana, hanya jalan kosong dan pohon-pohon tua yang bergoyang pelan. Tidak berselang lama, tiba-tiba motor yang dikendarai Pak Agung berhenti mendadak. Mas Boy yang duduk di belakang pun ikut terkejut karena hal itu. "Ada apa, Pak?" tanya Mas Boy kepada Pak Agung. "Ada ular, Mas," jawab Pak Agung sambil menunjuk ke arah depan. Seekor ular hitam dengan belang putih yang panjangnya sekitar 2 meter tengah melintang di jalan. Ular itu tidak langsung pergi, melainkan berhenti dan menatap ke arah mereka. Lidahnya menjulur-julur seolah mencium hawa di sekitar. Jarak antara ular itu dan motor mereka tidak lebih dari 3 meter. Dan hal itu membuat Pak Agung perlahan memundurkan sepeda motornya lalu mematikannya. Tolong turun dulu, Mas," ucap Pak Agung kepada Mas Boy dengan tenang namun sangat hati-hati. Anton dan Pak Yadi yang mengikuti dari belakang juga turun dan menghampiri mereka. "Ada apa, Boy? Kok kita berhenti di sini?" tanya Anton penasaran. "Ada ular, Ton, tuh di tengah jalan," jawab Mas Boy sambil menunjuk ke arah binatang itu. "Kita tunggu dulu, Mas, sampai ular itu benar-benar pergi," timpal Pak Agung sambil terus memperhatikan ular yang memiliki bisa mematikan itu. Namun dari arah belakang Pak Yadi tampak maju ke depan dan berkata dengan suara lantang, "Minggir, aku putu nembah kromo," ujar Pak Yadi dengan tegas. Seolah mengerti apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Yadi, ular itu pun langsung menggeliat dan memutar tubuhnya, lalu merayap masuk di antara bebatuan tebing yang berlubang di sisi jalan. "Wes aman, ayo lanjut, Gung," ujar Pak Yadi lalu kembali ke motornya. Setengah jam kemudian, setelah menyusuri jalan bukit yang tandus dan berbatu, mereka tiba di rumah Pak Agung. Rumah sederhana itu berdiri di tengah ladang kering, berbentuk joglo khas desa dengan 4 tiang penyangga utama di tengah-tengah ruangan itu. Sesampainya di teras rumah, Mas Boy segera merogoh tas lempangnya dan mengeluarkan ponselnya. Namun ekspresi wajahnya berubah kecewa saat tahu jika di daerah itu tidak ada sinyal. "Waduh, di sini nggak ada sinyal ya, Pak?" tanyanya sambil melirik Pak Agung dan Pak Yadi bergantian. Pak Agung hanya tersenyum dan menggelengkan kepala pelan. Akan tetapi yang membuat suasana makin ganjil adalah ucapan Pak Yadi yang berkata dengan suara dingin, "Di sini kalian tidak butuh sinyal. Nikmati saja hari-hari yang masih bisa kalian temui besok," ujar Pak Yadi yang langsung pergi tanpa sepatah kata pun. "Yadi memang orangnya keras, Mas. Sudah, tidak usah dipikirkan ucapannya itu," ujar Pak Agung yang mencoba meredakan kecanggungan sambil membantu membawakan barang-barang mereka masuk ke dalam rumah. Di dalam suasana rumah Pak Agung sangat sederhana namun kental nuansa tradisional. Aroma kayu tua dan suara serangga malam menambah kesan misterius yang tidak bisa dihindari. "Pak Agung kenal sama Pak Bara?" tanya Mas Boy yang memecah kesunyian dan juga melepas kecanggungan saat itu. "Enggak, Mas. Saya cuma diminta oleh Yadi untuk memberi tempat kalian menginap serta membantu mengurus keperluan sampean selama di sini," balas Pak Agung sambil tersenyum. "Oh, jadi yang dimaksud Pak Bara itu sebenarnya Pak Yadi, bukan Pak Agung?" tanya Mas Boy sambil menganggukkan kepalanya. "Iya, Mas. Saya ini cuma orang dusun, tidak pernah ke kota, apalagi kenal sama orang-orang kota," ujar Pak Agung sambil tersenyum. Tanpa terasa malam pun tiba. Mas Boy dan Anton duduk bersama Pak Agung serta kedua anak laki-laki mereka yang masih remaja. Mereka menikmati makan malam sederhana yang telah disiapkan oleh istri Pak Agung dan anak perempuannya yang bernama Sari. Suasana makan malam terasa hangat, namun tetap terasa ada sesuatu yang tidak biasa. Sambil makan, Mas Boy perlahan mencoba membicarakan soal tanah yang akan dibeli Bara. Tapi Anton tampak tidak senang dengan hal itu dan dia seperti ingin menghindari topik pekerjaan di malam pertama mereka di desa itu. Mas Boy pun tidak mempermasalahkannya.
Dia merasa mungkin malam ini memang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan soal urusan pekerjaan. Setelah makan malam, Mas Boy yang semula ingin keluar menikmati sunyinya malam di pekarangan rumah harus mengurungkan niatnya. Hal itu dikarenakan Pak Agung melarangnya dengan halus namun tegas. "Di dalam rumah saja, Mas. Jangan keluar rumah malam ini," ucap Pak Agung sambil mengangguk pelan seakan memberi isyarat yang tidak boleh diabaikan. Anton yang duduk tidak jauh dari mereka menanggapi hal itu dengan tertawa ringan. "Biarin aja, Pak. Mas Boy ini memang suka banget sama kesunyian malam," celetuk Anton yang seolah sedang mengejek Mas Boy. "Sudah, duduk di sini. Ibu sedang membuatkan kopi," ujar Pak Agung lagi dengan tegas. Anton yang sudah terlihat mengantuk akhirnya memilih masuk ke dalam kamar yang telah disediakan. Sementara itu, Mas Boy masih duduk bersama Bagus dan Bagas, dua anak laki-laki Pak Agung yang ramah dan penuh rasa ingin tahu. Obrolan mereka pun menghangatkan suasana di tengah rasa penasaran yang sedang dialami Mas Boy kala itu. Tidak berselang lama, kehangatan yang ada di ruangan itu seketika menguap dan perlahan pergi, digantikan dengan suasana yang sunyi dan tegang. Dari kejauhan terdengar suara burung gagak yang bersahut-sahutan, dan hal itu pun membuat Bagus dan Bagas terdiam sejenak, kemudian berjalan pelan lalu masuk ke dalam kamar mereka. Suasana pun terasa semakin mencekam ketika Pak Agung memberi isyarat dengan jari telunjuk di depan bibirnya, tanda agar Mas Boy tidak bersuara. Tidak lama kemudian suara burung gagak itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Pak Agung berdiri dan berjalan menuju ke saklar lampu yang ada di tiang rumah itu, lalu memadamkan lampu temaram yang sebelumnya menyinari ruang tempat mereka berada. "Masuk ke dalam kamar saja, Mas, dan jangan bersuara. Jangan melakukan apapun. Kalau bisa sampai langsung tidur saja," bisik Pak Agung sambil menepuk pelan pundak Mas Boy. Mas Boy yang merasa tidak nyaman menurut tanpa bertanya lagi. Dia masuk ke kamar yang ditempatinya bersama Anton dan berusaha untuk segera tidur. Tidak lama kemudian, Mas Boy pun mulai terlelap, namun bukan dalam ketenangan. Dan dalam tidurnya dia pun kembali bermimpi tentang sesuatu yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya itu, dia merasa dirinya sedang berada di bawah sebuah pohon besar yang di depannya terdapat sesajen berupa makanan, buah segar, kendi minuman, dan gelas tanah liat. Tidak hanya itu, tubuhnya terikat kain merah panjang dengan sangat kencang hingga membuatnya sulit untuk bernafas. Dari kejauhan sosok makhluk mengerikan mendekat. Sosok itu terlihat hitam legam bertelinga lebar dengan rambut gimbal dan taring panjang serta bau busuk yang sangat menyengat. Sosok itu menyeringai ke arah Mas Boy seolah ingin melahap tubuhnya hidup-hidup. Di tengah ketakutannya itu tiba-tiba terdengar suara yang menggema. "Bangun, Le. Belum saatnya kamu kembali. Masih ada kewajiban yang harus kamu laksanakan," ujar suara yang menggema dengan hebat di tempat itu. Tidak lama setelah itu tiba-tiba saja tiupan angin besar menyapu tempat itu dan menerbangkan sesajen yang ada, lalu menghalau sosok makhluk yang terlihat sangat mengerikan itu. Dan sedetik kemudian Mas Boy terbangun dengan keringat yang membasahi tubuh dan rasa sakit di beberapa bagian seperti benar-benar baru saja terikat dengan kuat oleh seutas tali. Dengan rasa takut yang masih menekan jiwanya, Mas Boy kembali melihat bayangan seseorang yang mondar-mandir di luar kamar. Walau merasa masih sangat ketakutan, tapi rasa penasarannya membuat Mas Boy dengan hati-hati mengintip dari balik dinding kayu. Dan apa yang dilihatnya membuat Mas Boy merasa lega. Dia melihat Pak Agung duduk sendiri dengan wajahnya yang tampak tegang dan sangat gelisah. Setelah rasa takutnya mereda, Mas Boy pun memutuskan untuk keluar dari dalam kamarnya. Tidak lupa dia membawa buku catatannya yang biasa dia gunakan untuk mencatat hal-hal penting tentang pekerjaannya. Tanpa ragu, Mas Boy langsung duduk di depan Pak Agung yang hanya membalasnya dengan tatapan dingin dan hembusan asap tembakau lintingan. Tanpa berkata-kata, Mas Boy pun menuliskan sebuah kalimat
lalu menyodorkannya kepada Pak Agung. "Ada apa, Pak? Sepertinya Bapak sedang memikirkan sesuatu." Pak Agung menerima buku itu lalu menulis balik dengan huruf kapital yang sangat tegas. "Besok biar Bagus mengantar sampean ke ladang kami di balik Bukit Utara." Mas Boy hanya mengangguk perlahan setelah membaca tulisan itu. Lalu Pak Agung kembali memberi isyarat agar Mas Boy diam dan masuk kembali ke kamarnya. Malam pun terasa begitu panjang, suara gagak masih terdengar seakan tidak mau pergi. Pagi pun datang dengan perlahan. Suara Anton terdengar membangunkan Mas Boy dan berpamitan untuk pergi bersama Pak Yadi. Mendengar hal itu, Mas Boy pun langsung terbangun karena dalam pikirannya langsung terlintas soal tugas yang diberikan oleh Bara dan tentang tanah yang harus dilihatnya. "Boy, gue dijemput Pak Yadi tuh. Katanya mau diajak lihat lokasi tanahnya," ujar Anton sambil bersiap dengan peralatan kerjanya. "Kalau gitu tunggu dulu ya, Ton. Gue mandi dulu," balas Mas Boy sambil meregangkan tubuhnya. "Lu gak usah ikut dulu, Boy. Cuma ada satu motor soalnya. Biar gue yang survei dulu. Nanti kita ulang bareng lagi," ujar Anton sambil merapikan peralatan kerjanya. Mas Boy pun hanya bisa mengangguk tanda dia setuju. Dan setelah itu Anton pun langsung keluar dari dalam kamarnya. Setelah Anton dan Pak Yadi pergi, Mas Boy pun memaksakan diri untuk bangun dan keluar dari dalam kamarnya. Di teras rumah, dia melihat Bagus dan Sari sedang menata hasil panen di atas alas anyaman bambu. Sinar matahari pagi mulai menyapu embun dan menghangatkan halaman. Namun dalam hati Mas Boy masih tersisa kegelisahan malam tadi. "Bapak kemana, Gus?" tanya Mas Boy sambil memperhatikan dua kakak beradik yang sedang sibuk bekerja itu. Bagus pun melirik ke sekelilingnya lalu menghampiri Mas Boy dan berbisik, "Ayo Mas, kita susul Bapak ke ladang. Tadi Bapak berpesan kalau Mas Boy harus secepatnya menemui Bapak," bisik Bagus dengan wajahnya yang terlihat tegang. "Iya Gus, sebentar ya, aku cuci muka dulu," balas Mas Boy yang langsung berjalan ke arah kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, Mas Boy kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya dan sebungkus rokok dari dalam tas pribadinya. Setelah semua yang dia perlukan siap, dia pun mengajak Bagus untuk mengantarnya ke ladang menemui Pak Agung. Sepanjang perjalanannya, Mas Boy pun dibuat terkejut ketika menyadari bahwa jarak satu rumah dengan rumah lainnya di desa itu sangat berjauhan. Pantas saja jika suasananya terasa begitu sunyi. Setelah menempuh perjalanan selama setengah jam menyusuri jalan setapak di perbukitan, akhirnya Mas Boy melihat sebuah gubuk kecil di tengah hamparan tanah kering. Tempat itu tampaknya adalah ladang milik Pak Agung. "Duduk di sini saja, Mas," ucap Pak Agung menyambut kedatangan mereka. Mas Boy dan Bagus pun duduk di hadapan Pak Agung dan juga Bagas yang sudah ada di sana. Tidak lama kemudian, Pak Agung meminta Bagus untuk kembali pulang terlebih dahulu agar bisa membantu ibunya dan Sari di rumah. Sementara mereka bertiga akan berbincang di gubuk itu. "Karanganom dulunya tidak sesunyi ini, Mas. Dulu desa ini sangat damai dan tenang. Semua warga hidup berkecukupan dari hasil panen melimpah setiap tahunnya," ujar Pak Agung membuka perbincangannya sambil menatap kosong ke arah bukit di ujung ladang. "Di antara desa ini dengan desa Karangtunggak juga ada telaga besar yang memisahkan keduanya. Dulu warga desa tidak perlu repot mencari lauk pauk karena ikan di telaga itu seolah tidak pernah habis meskipun setiap hari dijaring dan dipancing. Jadi pada intinya desa kami dulu sangatlah makmur, Mas," lanjut Pak Agung sambil menghela nafas berat. Pak Agung kemudian melanjutkan cerita tentang desanya yang dulu sangat makmur, aman dan damai. Dan setelah semua kisah indah dari desa Karanganom berakhir, lelaki berusia sekitar 50 tahun itu mulai menceritakan penyebab kehancuran desanya yang kini terkenal dengan Desa Wingit dan sudah ditinggalkan oleh sebagian warganya. Kehancuran desa ini berawal dari penemuan batu permata di Bukit Ringin Kembar, yang di tengah bukit itu terdapat 7 pohon beringin yang memang dikeramatkan oleh para sesepuh desa Karanganom, ujar Pak Agung dengan wajahnya yang terlihat sedih. Setelah penemuan batu permata itu,
orang-orang di desa Karangtunggak mulai mendatangi Bukit Ringin Kembar untuk ikut mencari batu permata lainnya yang diduga masih berada di sana. Akan tetapi, para sesepuh desa Karanganom pun tidak terima jika tempat yang dikeramatkan itu diinjak-injak dan dirusak oleh orang-orang dari desa lain. Namun para sesepuh desa kami itu tidak berdaya dengan kesaktian yang dimiliki lurah dari desa Karangtunggak yang memimpin pencarian batu permata itu, hingga mereka pun tewas satu persatu. Imbuh Pak Agung yang kini terlihat sangat kesal. Maaf Pak kalau saya lancang, tapi apa hubungannya cerita Bapak dengan keberadaan saya di sini ya? Sampai Bapak harus menceritakannya jauh dari rumah Bapak, tanya Mas Boy penasaran. Pak Agung menghela nafas sebelum menjawab pertanyaan itu. Wajahnya terlihat mulai menegang dan sambil memejamkan mata dia pun menjawab pelan. Tumbal Mas, ucap Pak Agung singkat. Jawaban yang baru saja diucapkan Pak Agung itu malah membuat Mas Boy semakin kebingungan. Walau dia terlihat tenang, tapi firasatnya mengatakan jika jawaban Pak Agung itu akan ada kaitan dengan dirinya. Apakah maksud Bapak saya dan Anton juga akan dijadikan tumbal? Tanya Mas Boy penasaran. Tidak Mas, Mas Anton bukanlah orang yang akan dijadikan tumbal itu. Tapi sepertinya hanya Mas Bagus Hutomo saja yang sudah diikat sebagai tumbal untuk desa ini, jawab Pak Agung yang sontak membuat Mas Boy tercengang. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Pak Agung, Mas Boy pun terasa sangat terkejut. Rasa takut pun mulai menjalar di hatinya dan kegelisahan pun membuat tubuhnya mulai gemetar. Bapak sedang bercanda kan? Tanyanya dengan suara yang mulai bergetar. Pak Agung hanya menggelengkan kepalanya, namun dia meminta Mas Boy untuk tenang karena salah satu alasannya membawa Mas Boy ke ladangnya adalah untuk menceritakan hal itu dan memikirkan cara untuk menyelamatkan nyawanya yang sedang terancam. Masih ada waktu sebelum ritual itu dimulai Mas, dan masih ada kesempatan untuk sampean pergi dari desa ini. Tapi satu hal yang pasti, sampean harus mampu menghadapi makhluk-makhluk gaib yang menjaga desa ini dan mengurung orang-orang yang namanya telah diritualkan seperti saya dan keluarga saya, ujar Pak Agung menjelaskan. Maksud Bapak diritualkan bagaimana ya Pak? Tanya Mas Boy yang semakin penasaran. Setiap orang yang ada di desa ini tidak akan bisa pergi dari desa dengan tenang Mas. Karena siapapun yang meninggalkan desa lebih dari 1 minggu, maka dia akan mati dengan cara mengerikan. Dan sebelum kematian datang, orang itu harus mengalami ketakutan hebat akibat terus diburu oleh makhluk-makhluk gaib penjaga desa ini, balas Pak Agung menjelaskan. Di tengah ketakutan dan kebingungan yang mencekik kesadarannya, Mas Boy pun hanya terdiam sambil mencari cara untuk pergi dari desa itu. Dan di tengah kekalutannya itu, dia teringat sosok Fajar yang diketahuinya memiliki pengetahuan serta kemampuan dalam menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan makhluk gaib. Di mana saya bisa mendapatkan sinyal, Pak? Tanya Mas Boy dengan wajahnya yang mulai terlihat pucat. Setahu saya di tempat kemarin sampean dan Anton menunggu saya Mas, jawab Pak Agung dengan tenang. Lalu bagaimana caranya saya bisa sampai ke tempat itu Pak? Tanya Mas Boy yang merasa semakin penasaran. Sangat sulit Mas, sangat sulit sekali. Karena pada siang hari orang-orang yang menjadi anak buah Yadi akan berjaga dan mengawasi satu-satunya jalan keluar dari desa ini. Dan jika sampean keluar pada malam hari, maka sampean akan dikejar oleh makhluk-makhluk gaib yang wujudnya sangat menyeramkan, balas Pak Agung yang membuat Mas Boy mulai pasrah akan nasibnya. Apa yang membuat desa ini sangat tertutup Pak? Dan kenapa sangat sulit untuk keluar dari sini? Tanya Mas Boy sambil menatap Pak Agung dalam-dalam. Desa ini menjadi desa terkutuk setelah lurah dari desa Karangtunggak menemukan bongkahan emas di Bukit Ringin Kembar itu Mas. Dan karena ingin terus mendapatkan kekayaan yang melimpah, akhirnya lurah desa Karangtunggak yang bernama Mbah Wandi mulai melakukan ritual dengan menumbalkan hewan ternak hingga tumbal manusia Mas, balas Pak Agung menceritakan. Jadi
Tumbal yang dulu dilakukan oleh Mbah Wandi masih berlanjut sampai sekarang, Pak? Tanya Mas Boy penasaran. Benar, Mas. Tapi masih ada cerita lain yang menyebabkan tumbal itu masih berjalan hingga hari ini. Dan selama saya hidup, saya sudah beberapa kali terlibat dalam ritual sesat itu, Mas. Balas Pak Agung dengan mata berkaca-kaca. Mendengar jawaban dari Pak Agung, sontak saja emosi Mas Boy meluap. Dia tidak menyangka jika Pak Agung adalah bagian dari ritual sesat yang sangat kejam itu. Tapi sebelum Mas Boy mengatakan apapun, Pak Agung kembali melanjutkan ceritanya. Saya terpaksa melakukannya, Mas, karena di desa ini kami hidup di bawah tekanan dan ancaman, ucap Pak Agung melanjutkan ceritanya. Ancaman? Ancaman apa, Pak, maksudnya? Saya semakin bingung, Pak. Sekarang coba Bapak ceritakan semuanya, balas Mas Boy yang mulai terlihat tenang namun dengan ekspresi penuh amarah. Jadi yang harus sampean ketahui adalah saat ini sampean sedang ditumbalkan oleh salah seorang dari terah keluarga Mbah Wandi, Mas. Hal itu dilakukan untuk menjaga keselamatan keluarga mereka dari ancaman sosok makhluk gaib yang menguasai desa ini, ujar Pak Agung menjelaskan. Apakah Bara adalah keturunan dari Mbah Wandi? Gumam Mas Boy sambil terus memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab dirinya masuk ke dalam perangkap penumbalan tersebut. Jadi dulu, setelah Mbah Wandi bersama orang-orang yang memiliki kesaktian tinggi dapat menundukkan sosok makhluk gaib bernama Kalabanyu, mereka lalu menggali setiap jengkal tanah yang ada di Bukit Ringin Kembar itu, Mas. Selain mencari emas dan juga batu permata, mereka juga menebang ketujuh besar pohon beringin yang ada di bukit itu. Hingga kerusakan alam yang terjadi menyebabkan telaga di desa ini mati, ujar Pak Agung melanjutkan ceritanya. Mas Boy hanya terdiam dan terus memperhatikan dengan seksama apa yang sedang diceritakan oleh Pak Agung tanpa sedikit pun menyela. Akan tetapi keserakahan dan kejayaan dari Mbah Lurah Wandi harus terhenti oleh Mbah Kromo yang merupakan warga asli desa ini. Setelah dia kembali dari laku tirakatnya di puncak sebuah gunung besar, Mbah Kromo terkejut dengan kehancuran yang terjadi di desa ini. Dan dengan kesaktian yang dimilikinya, akhirnya Mbah Kromo muda mulai menghabisi orang-orang yang terlibat dalam perusakan dan penjarahan alam di desa ini, sambung Pak Agung menceritakan. Akan tetapi karena Mbah Wandi juga bukanlah orang sembarangan, maka perang ilmu-ilmu hitam pun terjadi. Mbah Kromo muda seorang diri melawan Mbah Wandi yang sudah berpengalaman dalam hal-hal mistis yang juga dibantu banyak dukun sakti. Tapi walau sempat mengalami kekalahan, akhirnya Mbah Kromo berhasil menghancurkan kekuatan dari Mbah Wandi dan para dukun sakti yang membantunya. Dia bersekutu dengan sosok makhluk gaib bernama Dewi Naja, yang konon katanya adalah sosok ratu siluman ular yang kini memiliki istana kerajaan gaibnya di Bukit Ringin Kembar itu, ujar Pak Agung lagi menceritakan sesuatu yang membuat bulu kuduk Mas Boy meremang. Tapi persekutuan yang dilakukan Mbah Kromo menimbulkan masalah baru, Mas. Dan hal itu awalnya membuat Mbah Kromo merasa kebingungan, karena dia harus menyediakan tumbal manusia untuk Dewi Naja setiap beberapa tahun sekali. Tapi akhirnya kenyataan berkata lain. Mbah Kromo pun mendapatkan cara agar dia terbebas dari kewajibannya menyediakan tumbal nyawa manusia dan menyerahkan beban itu kepada Mbah Wandi serta beberapa orang lainnya yang selamat dari kematian setelah Mbah Kromo mengampuni mereka dengan syarat mereka harus memberikan tumbal nyawa manusia kepada Dewi Naja, ungkas Pak Agung sambil menatap ke arah Mas Boy. Jadi mungkin teman saya yang bernama Bara itu adalah keturunan dari Mbah Wandi, Pak? Tanya Mas Boy dengan wajahnya yang terlihat kesal. Sepertinya memang begitu, Mas. Karena setahu saya,
Hanya keluarga dari Trah Mbah Wandi saja yang masih hidup hingga saat ini, karena mereka memiliki kekayaan yang berlimpah, dan dengan harta yang mereka miliki, tumbal nyawa manusia itu dapat mereka beli, ujar Pak Agung yang membuat kekecewaan Mas Boy semakin memuncak. Apakah Mbak Kromo masih hidup, Pak? Tanya Mas Boy yang sepertinya memiliki sebuah rencana. Masih, Mas. Dan dialah orang yang berkuasa di desa ini. Lalu menjadikan Yadi dan beberapa orang lainnya kaki tangannya. Balas Pak Agung menjelaskan. Apakah bisa saya meminta kepada Mbah Kromo untuk membatalkan ritual yang menyangkut nyawa saya itu, Pak? Tanya Mas Boy penasaran. Sepertinya bisa, Mas. Tapi sampean harus mencari penggantinya. Balas Pak Agung yang tentunya membuat Mas Boy terkejut mendengarnya. Waktu ritual penumbalan masih 3 hari lagi, Mas. Imbuh Pak Agung yang menyadari kegelisahan dan ketakutan yang semakin menekan hati dan pikiran Mas Boy. Masih ada waktu untuk membatalkan ikatan tumbal itu dan menggantinya dengan orang yang memang pantas menjadi tumbal. Imbuh Pak Agung yang seolah ingin membantu Mas Boy terbebas dari jerat ritual sesat tersebut. Lalu bagaimana caranya, Pak? Tanya Mas Boy penasaran. Sebenarnya teman sampean itu sudah tahu akan apa yang terjadi di desa ini, Mas, karena dia sudah 2 kali datang ke sini. Balas Pak Agung yang sontak membuat Mas Boy terkejut mendengarnya. Jadi Anton juga sudah tahu kalau saya mau ditumbalkan, Pak? Tanya Mas Boy penasaran. Benar sekali, Mas. Jawab Pak Agung singkat. Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak? Tolong selamatkan nyawa saya, ucap Mas Boy sambil menundukkan wajahnya yang penuh ketakutan. Kita datangi Bukit Ringin Kembar dan kita lakukan ritual untuk menukar jiwa sampean dengan jiwa teman sampean itu, Mas. Balas Pak Agung yang membuat Mas Boy kembali tercengang namun merasa lega sekaligus. Tapi Pak, kalau Yadi tahu rencana Bapak, keluarga kita akan dapat masalah besar, sahut Bagas yang sedari tadi hanya menyimak perbincangan mereka. Kita cari cara terbaik, Le, balas Pak Agung dengan lembut. Sekarang kalian pulanglah dulu, berjalanlah memutar, dan jangan sampai ada yang tahu kalau kalian baru saja dari sini, ucap Pak Agung penuh perhitungan. Semua sudah digariskan oleh Sang Maha Pencipta, Mas. Jangan pernah putus asa, teruslah berdoa dan memohon pertolongan serta kekuatan untuk menghadapi apa yang menjadi ujian kehidupan sampean ini, imbuh Pak Agung sambil menepuk pundak Mas Boy. Setelah perbincangan yang cukup panjang itu, akhirnya Mas Boy dan Bagas pun bergegas pulang. Keduanya berjalan menyusuri jalan setapak melewati perbukitan hingga akhirnya Mas Boy dan Bagas sampai di sebuah persimpangan jalan yang menurun curam. Bagas pun memberitahu jika Mas Boy hanya tinggal berjalan lurus saja ke bawah dan dia akan sampai di kaki bukit yang ada di belakang rumahnya. Sementara itu, Bagas memilih jalan lain agar tidak ada orang yang mencurigai mereka. Ketika Mas Boy sudah berada di belakang rumah Pak Agung, dia mendengar suara Pak Yadi yang setengah berteriak memanggil Bagas dan Bagus. Mas Boy yang sempat ingin menghampiri Pak Yadi dan memberinya pelajaran, mengurungkan niatnya ketika mendengar suara Anton ikut bicara. Udah Pak, tenang aja, Boy nggak akan kemana-mana. Mungkin dia cuma merasa jenuh di rumah, jadi dia keliling desa buat ngilangin bosan, ujar Anton yang mencoba menenangkan Pak Yadi. Lagi pula biarkan dia menikmati sisa hidupnya, Pak. Tawa Anton yang terdengar keras dan tentunya sangat menyakitkan di telinga Mas Boy. Ucapan itu menancap dalam seperti duri yang menusuk hatinya. Mendengar itu, Mas Boy merasa amarah di dadanya membara. Namun dia memilih diam. Dia segera mencari jalan agar bisa tiba kembali di depan rumah Pak Agung tanpa menarik perhatian. Perlahan dia menyusuri lereng bukit, memilih jalur memutar menuju jalan utama desa. Dan tidak butuh waktu lama, langkahnya membawa Mas Boy ke halaman rumah Pak Agung.
Dari kejauhan Mas Boy melambaikan tangan sambil menyapa Anton. Dia berusaha menjaga sikapnya agar terlihat tetap tenang, seolah tidak mengetahui apapun rencana jahat mereka. "Dari mana aja sih lu, Boy? Gue cari-cari di rumah nggak ada," sapa Anton sambil tersenyum menatap ke arah Mas Boy. "Ya, lihat-lihat pemandangan, Anton. Bosan di rumah terus," jawab Mas Boy sambil melempar senyum seolah tidak terjadi apa-apa. Pak Yadi yang melihat kedatangan Mas Boy hanya diam. Dan tanpa sepatah kata pun pria itu pergi sambil menggeber sepeda motornya. Mas Boy menahan diri untuk tidak bereaksi. Dia pun duduk di dekat Anton yang tidak lama kemudian berdiri lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Setelah malam tiba, suasana pun terasa tenang. Walau telah mengetahui semua rencana yang sedang dimainkan oleh Anton, namun Mas Boy terlihat tenang dan terus menjaga emosinya. Berbekal dari penuturan Pak Agung yang akan membantunya untuk melakukan ritual di Bukit Ringin Kembar, Mas Boy pun terus berusaha bersikap biasa pada Anton. Selesai dengan makan malamnya, Anton memilih untuk masuk ke dalam kamar dan langsung merebahkan tubuhnya. Selain udara dingin, kesunyian di desa itu membuat Anton memilih tidur lebih awal, dan di saat itulah Pak Agung memberitahu Mas Boy tentang rencana yang sudah dibuatnya. Setelah memastikan Anton tertidur lelap, Pak Agung pun meminta kepada Mas Boy untuk mengambil pakaian milik Anton. Dan setelah mendapatkan kaos berwarna putih serta celana panjang milik Anton yang tersimpan dalam tas ranselnya, Mas Boy pun memberikannya kepada Pak Agung. "Besok pagi Anton akan kembali ke Jakarta, Mas. Dia akan dijemput oleh Yadi. Tapi sampean harus tetap tenang dan terus berpura-pura saja tidak tahu. Biar Anton kembali ke Jakarta, karena setelah Yadi mengantar Anton, kita akan pergi ke Bukit Ringin Kembar untuk melakukan ritual Liker Jiwo," ucap Pak Agung sambil berbisik. "Iya Pak, terima kasih," balas Mas Boy sambil menghela nafas lega. Malam semakin larut dan Mas Boy pun merasa gelisah hingga dia sulit untuk tertidur. Di dalam kamar itu dia menatap wajah Anton lekat-lekat. Orang yang sudah lama dikenalnya itu terlihat lelap sekali dalam tidurnya. Di tengah keheningan malam itu, ingin sekali rasanya Mas Boy melampiaskan kekesalannya serta amarahnya kepada Anton. Dia tidak mengira jika Anton dan Bara diam-diam ingin menghabisinya dengan menjadikannya tumbal di desa itu. Namun, Mas Boy berusaha terus bersabar. Dan dalam hatinya dia meminta maaf kepada Anton karena Mas Boy harus menukar jiwanya dengan jiwa Anton yang akan menjadi tumbal penggantinya. Setelah dapat tertidur sejenak, Mas Boy pun terbangun ketika mendengar suara derit pintu kamar tempatnya tertidur bersama Anton. Dia memperhatikan keadaan kamar yang sudah tampak berbeda. Tidak ada lagi Anton dan juga tidak ada lagi barang-barang miliknya. Dia tahu jika saat itu Anton baru saja pergi meninggalkannya dari desa itu. Tidak lama kemudian, Bagus pun membuka pintu kamar tempat Mas Boy berada. Mas Boy yang sudah terbangun pun segera bangkit dari tidurnya ketika Bagas mengatakan jika Pak Agung sudah menunggunya. Di depan rumah, Pak Agung sudah berdiri dengan tenang. Lelaki paruh baya itu terlihat berbeda dengan pakaian adat setempat yang berwarna serba hitam dan juga belangkon batik berwarna coklat. Di tangannya terlihat buntalan kain putih yang berisi sesajen dan keperluan lainnya yang dibutuhkan untuk ritual di Bukit Ringin Kembar. "Ayo Mas, waktu kita tidak banyak," ujar Pak Agung sambil menganggukkan kepalanya. Mas Boy pun hanya mengangguk, dia tidak berkata apa-apa. Dan dalam keheningan pagi yang masih sangat gelap itu, Pak Agung, Mas Boy dan juga Bagas berjalan meninggalkan rumah menuju ke Bukit Ringin Kembar. Jalur setapak yang mereka lalui kala itu sangatlah sunyi. Embun masih melekat di rumput-rumput liar dan suara jangkrik masih terdengar seperti malam hari. Dan setelah melewati dua bukit kecil, akhirnya mereka tiba di kaki bukit yang sangat dikeramatkan itu. Setelah kembali mendaki melalui jalan setapak yang masih basah oleh embun,
Akhirnya mereka tiba di tempat yang biasanya digunakan ritual oleh Mbah Kromo dan juga orang-orangnya. Pak Agung yang sudah sangat mengenal tempat itu mulai menyiapkan apa yang mereka butuhkan untuk melakukan ritual Liger Jiwo. Dia menyusun lingkaran dari bunga setaman, lalu meletakkan pakaian Anton di tengahnya dan menyalakan dupa. Sementara itu, Mas Boy hanya terdiam sambil terus memperhatikan apa yang sedang dilakukan oleh Pak Agung di pagi buta itu. Pak Agung mengambil segenggam tanah dari sisi luar lingkaran, lalu mencampurnya dengan air kendi di dalam tempurung kelapa. Setelah itu, dia mengoleskan campuran itu di atas pakaian Anton. Bau tanah basah bercampur asap dupa dan aroma bunga setaman mulai memenuhi udara, menciptakan suasana yang menggugah naluri seperti pintu ke alam lain yang sedang dibuka perlahan. Bagas berdiri sedikit menjauh. Sesekali dia menatap ke sekeliling dengan resah. Suasana begitu sunyi, bahkan nafasnya sendiri terdengar seperti dentuman keras di antara pepohonan yang berdiri diam seperti saksi bisu. "Masuklah ke dalam lingkaran itu, Mas," pinta Pak Agung lirih tapi terdengar tegas. Tanpa bertanya, Mas Boy pun melangkah pelan. Kakinya terasa berat, namun dia terus maju. Hingga akhirnya dia berdiri tepat di tengah lingkaran, di atas pakaian Anton yang telah diurapi. Angin seketika berhembus lirih menyentuh kulitnya seperti sentuhan dingin dari dunia lain. Pak Agung mulai merapal mantra dengan suara yang berat dan mengalun dalam bahasa Jawa kuno yang tidak sepenuhnya dimengerti oleh Bagas maupun Mas Boy. Irama mantra itu seperti memutar waktu dan menekan suasana menjadi semakin tegang. Daun-daun di atas kepala mereka mulai bergerak meski tidak ada angin, dan asap dupa mengepul membentuk pusaran kecil yang terus naik, seolah membawa niat dan nama dari calon tumbal ke alam tak kasat mata. Mas Boy pun diminta untuk memejamkan kedua matanya, dan seketika itu juga dalam gelap kesadarannya, tiba-tiba dia melihat cahaya yang diikuti oleh bayangan Anton yang sedang duduk di sebuah tempat. Dia tersenyum kecil, tapi senyum itu perlahan menghilang dan wajahnya terlihat berubah kebingungan. Anton memegang kepalanya dengan tubuh gemetar, dengan mulut terbuka lebar seakan hendak berteriak, namun tidak ada satu kata pun yang keluar, dan dalam sekejap wajahnya memucat, matanya menatap kosong dan nafasnya mulai tersengal. Pak Agung pun menghentikan mantra yang dibacanya. Suasana mendadak sangat hening. Dupa padam dengan sendirinya dan lingkaran bunga tampak berubah warna menjadi sedikit layu. "Ritualnya sudah selesai, Mas," ujar Pak Agung dengan suaranya yang sedikit gemetar. "Saat ini jiwa untuk tumbal sudah ditukar," imbuh Pak Agung menjelaskan. Mendengar hal itu, Mas Boy pun membuka matanya. Wajahnya menunjukkan ketakutan, namun hatinya merasa lega. Setelah Pak Agung mengatakan jika ritual Liger Jiwo sudah selesai dan jiwa untuk tumbal sudah ditukar, tanpa banyak berkata-kata lagi, Pak Agung meminta Bagas untuk mengemasi sisa-sisa perlengkapan ritual mereka. "Kita harus segera turun sebelum matahari sepenuhnya naik. Tempat ini tidak boleh ditempati terlalu lama setelah ritual," ujar Pak Agung dengan wajahnya yang terlihat mulai tegang. "Dan semoga saja Yadi belum kembali," imbuh Pak Agung yang membuat Mas Boy ikut membantu Bagas untuk berkemas. Setelah semuanya selesai, mereka pun perlahan meninggalkan Bukit Ringin Kembar. Namun di balik pepohonan, angin kembali berbisik. Seakan jiwa yang tertukar itu belumlah tenang, dan dari kejauhan suara burung gagak menggema, tanda bahwa sesuatu telah berubah, dan mungkin sesuatu itu telah diterima. Perasaan lega pun tersirat pada wajah Pak Agung ketika mereka sampai di rumahnya. Tanpa mengulur waktu lagi, Pak Agung meminta Mas Boy untuk masuk ke dalam kamar dan mengganti pakaiannya sebelum Pak Yadi datang untuk memastikan bahwa calon tumbalnya masih berada di rumah itu. Mas Boy mengangguk cepat dan segera masuk ke dalam kamar. Langkahnya terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena kesadaran baru yang masih belum sepenuhnya bisa dia pahami. Begitu berada di dalam, dia menutup pintu perlahan, lalu bersandar di baliknya sambil menghela nafas panjang.
Dari luar terdengar suara Pak Agung bercakap pelan dengan Bagas. Suaranya tetap tenang tapi nada bicaranya mengandung waspada. Lalu tidak lama kemudian suara sepeda motor terdengar, tanda jika Pak Yadi sudah datang. "Anak itu belum bangun, Kung?" tanya Pak Yadi yang masih berdiri di ambang pintu. "Belum, Mas. Biasanya jam 8 nanti baru bangun," balas Pak Agung sambil mempersilahkan Pak Yadi duduk. "Ya sudah kalau begitu. Pokoknya jaga jangan sampai dia tahu, Gung. Dan jangan biarkan dia pergi keluyuran di desa ini. Katakan apa yang bisa kamu katakan untuk meyakinkan dia supaya tidak takut," ujar Pak Yadi yang langsung pergi dari rumah itu. Setelah memastikan Pak Yadi pergi, Mas Boy pun langsung keluar dari dalam kamarnya. Wajahnya terlihat pucat karena dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang membayanginya. Dan dengan tenang Pak Agung mengatakan jika hal itu wajar, karena mereka baru saja melakukan ritual yang sangat sakral. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanya Mas Boy penasaran. "Sampean hanya tinggal menunggu sampai waktu ritual yang akan dilakukan oleh Mbah Kromo datang, Mas," balas Pak Agung dengan tenang. "Tapi saya aman kan, Pak?" tanya Mas Boy dengan wajahnya yang terlihat pasrah. "Seharusnya begitu, Mas, karena saya yakin jika ritual yang kita lakukan tadi telah berhasil," balas Pak Agung lagi. "Iya, Pak, tadi sewaktu ritual tiba-tiba saja saya melihat Anton yang sedang duduk dan ketakutan," balas Mas Boy yang semakin membuat Pak Agung merasa yakin. "Sekarang bersikaplah biasa saja, Mas. Anggap saja tidak ada bahaya apapun yang akan terjadi. Dan tetap tenang jika nanti Yadi dan beberapa orang datang lagi ke rumah ini," ucap Pak Agung menjelaskan. "Saat ini pastinya mereka sedang melakukan persiapan untuk ritual yang akan dilakukan besok malam," imbuh Pak Agung dengan wajahnya yang terlihat tenang. Pak Agung lalu berdiri dan berjalan perlahan menuju jendela, lalu menyingkap sedikit tirai bambu yang menutupi pandangannya keluar. Matahari mulai naik perlahan dari balik pepohonan, menciptakan bayangan yang merayap di tanah. Suasana pagi itu terasa tenang, tapi menyimpan sesuatu yang terasa berat dan sangat mengusik ketenangan. Mas Boy masih berdiri kaku di tengah ruangan. Hatinya belum sepenuhnya tenang meski kata-kata Pak Agung sedikit memberinya pegangan. Ia tahu permainan ini belum selesai. Belum benar-benar selesai sampai malam ritual yang sesungguhnya tiba. Dan sampai rencana Mbah Kromo terlaksana. "Bagaimana jika ternyata ritual yang kita lakukan tadi gagal, Pak?" tanya Mas Boy sambil duduk di kursi kayu yang ada di ruang tamu rumah itu. "Itu bisa saja terjadi, Mas. Tapi jika sampean sudah melihat gambaran tentang Anton, maka saya pastikan ritual Liger Jiwo sudah berhasil," balas Pak Agung sambil menatap Mas Boy dalam-dalam. "Lalu bagaimana jika Anton tahu jika dirinya sedang terancam, Pak?" tanya Mas Boy yang semakin penasaran. "Hanya sedikit saja orang yang mampu menggagalkan apa yang akan ditumbalkan di sini, Mas. Walaupun Anton menyadari, tapi saya rasa kemungkinannya kecil untuk membatalkannya. Karena saat ini jiwa Anton sudah berada dalam genggaman makhluk gaib yang diperintahkan untuk menghabisinya," balas Pak Agung menjelaskan. Suasana kembali hening dan terasa sangat mencekam. Namun di tengah keheningan itu Bagus dan Bagas keluar dari dalam dapur sambil membawa beberapa cangkir kopi dan kacang rebus. Keduanya terlihat terus menyemangati Mas Boy dan berusaha meyakinkan jika dia akan selamat dari ritual itu. "Tapi kenapa saya harus dibawa ke desa ini, Pak? Jika penumbalan itu bisa dilakukan dari jarak jauh, seperti Anton misalnya," tanya Mas Boy dengan wajahnya yang terlihat sangat penasaran. "Semuanya dilakukan dengan rencana yang matang, Mas. Dan bukan tanpa alasan para calon tumbal dibawa ke desa ini," balas Pak Agung mulai menjelaskan. "Pertama untuk memastikan jika calon tumbal sudah ada dan siap untuk ditumbalkan. Dan yang kedua, calon tumbal tidak akan dapat berbuat apa-apa di desa yang tertutup ini, Mas," imbuh Pak Agung yang membuat Mas Boy menganggukkan kepala dan mulai mengerti mengapa Bara memintanya datang ke desa itu.
Pak Agung pun mengangkat cangkir kopinya dan menyeruput kopi yang masih mengepulkan asap itu perlahan. Dan setelah itu dia membakar sebatang rokok sebelum melanjutkan ceritanya. "Apakah sampean tidak mengalami hal-hal ganjil sebelum datang ke desa ini, Mas?" tanya Pak Agung sambil menatap Mas Boy dalam-dalam. "Iya Pak, ada Pak," balas Mas Boy cepat dengan wajahnya yang mulai menegang. "Sore itu saya bermimpi dikejar-kejar oleh makhluk yang menyeramkan Pak. Dan setelah itu saya menanyakan arti mimpi itu kepada teman saya yang mengerti hal-hal mistis. Dan dia mengatakan jika saat itu ada energi hitam di tubuh saya," balas Mas Boy menjelaskan. "Nah, mimpi itu adalah sebuah pertanda, Mas, jika jiwa sampean sudah terikat oleh makhluk gaib yang ada di sini," balas Pak Agung yang membuat Mas Boy terdiam. "Lalu bagaimana caranya jiwa saya terikat oleh ritual itu, Pak?" tanya Mas Boy yang semakin penasaran. "Jauh sebelum sampean datang ke desa ini, foto dan nama sampean sudah lebih dulu sampai di sini, Mas. Karena biasanya beberapa bulan sebelum ritual, Mas Yadi pasti akan menghubungi teman sampean itu. Dan melalui Yadi, semua ritual itu berjalan," balas Pak Agung menjelaskan. "Jadi, teman saya akan mengirimi foto saya serta nama lengkap saya ke desa ini, Pak?" tanya Mas Boy penasaran. "Benar sekali, Mas. Itulah kenapa kemarin saya katakan jika terah dari keluarga Mbah Wandi bisa membeli tumbal nyawa manusia," balas Pak Agung yang membuat Mas Boy semakin mengerti jika kekayaan keluarga Bara adalah hasil dari sesuatu yang sangat mengerikan. Mendengar penjelasan dari Pak Agung, Mas Boy hanya terdiam. Kata-kata Pak Agung mengendap pelan dalam pikirannya seperti kabut yang menutupi pandangan. Dia merasa ngeri sekaligus marah. Tapi kini semua mulai masuk akal. Kenapa Bara begitu gigih mendekatinya dan terus memberinya pekerjaan di luar perusahaannya? Dan kenapa ada firasat buruk sejak dia masih di Jakarta? Dan kenapa Anton bisa dengan mudah berubah sikap? "Jadi saya sudah dipilih sejak lama ya Pak," ucap Mas Boy lirih dengan tatapan kosongnya. "Bukan hanya sampean, Mas, tapi banyak jiwa muda dari kota yang pernah datang ke desa ini dengan iming-iming liburan, ketenangan, atau riset spiritual, dan hal-hal lainnya. Kebanyakan dari mereka tidak pernah kembali, dan jika kembali bukan dalam keadaan yang hidup," balas Pak Agung dengan tatapan iba ke arah Mas Boy. Bagus dan Bagas saling pandang sejenak lalu menunduk. Mereka tahu cerita ini bukanlah cerita pertama dan mungkin juga bukan yang terakhir. Pak Agung menghembuskan asap rokoknya lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Yang menyedihkan adalah kebanyakan dari kalian tidak sadar sampai semuanya sudah terlambat. Tapi sampean masih punya kesempatan, Mas. Dan saya akan pastikan sampean tidak akan mengalami nasib yang sama," ujar Pak Agung yang tentunya membuat Mas Boy merasa tenang. "Tapi kenapa sampean memilih untuk menyelamatkan saya, Pak?" tanya Mas Boy penasaran. "Nanti sampean akan tahu sendiri, Mas. Sekarang sebaiknya sampean nikmati saja suasana sunyi di desa ini," balas Pak Agung mengakhiri perbincangan mereka pagi itu. Waktu pun berlalu begitu cepat hingga hari berganti menyambut sesuatu yang sangat mengerikan. Pak Agung dan keluarganya terus bersikap biasa dengan menjalani aktivitas mereka seperti biasa. Mas Boy pun terlihat tenang dan membantu pekerjaan Pak Agung bersama Bagus dan Bagas di rumah itu. Namun di balik ketenangan yang tampak di permukaan, bayangan malam ritual pun terus mengintai. Hari itu terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah alam tahu bahwa malam nanti sebuah perjanjian akan ditegakkan kembali. Angin yang biasanya sepoi-sepoi kini membawa hawa dingin yang menusuk tulang meski matahari masih bersinar terang. Pak Agung menyapu halaman seperti biasa, sementara Bagus dan Bagas terlihat sibuk menjemur hasil panen kecil mereka di belakang rumah. Mas Boy dengan wajah lebih tenang dari sebelumnya ikut membantu menimba air dari sumur, membasahi tanah yang kering. Namun matanya sesekali menatap ke arah bukit ringin kembar di kejauhan. Sebuah kecemasan masih mengendap dalam batinnya seperti sesuatu yang belum selesai.
Menjelang sore, suasana semakin terasa ganjil. Burung-burung yang biasanya bersahutan mendadak sunyi. Angin berhenti berhembus dan langit mulai tertutup mendung. Padahal belum waktunya musim penghujan. Pak Agung yang sebelumnya tampak santai mulai menunjukkan tanda-tanda kewaspadaannya. Dia memandangi langit lalu memberi isyarat kepada Bagas dan Bagus untuk segera menutup semua pintu dan jendela. "Malam ini sampean harus tetap di dalam kamar, Mas. Biar nanti Bagas dan Bagus yang menemani sampean," ucap Pak Agung pelan sambil menatap Mas Boy dalam-dalam. "Apapun yang terjadi, jangan sampai sampean keluar dari dalam kamar. Jangan pernah mengintip dan jangan mendengarkan panggilan, walau itu terdengar seperti suara yang sampean kenal," imbuh Pak Agung menjelaskan. "Apa yang akan terjadi malam nanti, Pak?" tanya Mas Boy dengan wajah tegangnya. "Ritual pengunci akan dilakukan di tempat lain oleh Mbah Kromo dan orang-orangnya. Tapi efeknya bisa sampai ke sini. Karena jiwa sampean sudah terikat dengan semua ini, maka gerbang antara dunia kita dan dunia mereka akan terbuka malam ini," jelas Pak Agung dengan tegas. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak?" "Diam dan tetap tenang. Dan jika sampean mulai merasakan hal-hal aneh, katakan dalam hati, 'Ingsun dudu prewanganmu, ingsun dudu bebatemu, lan ingsun dudu tumbalmu.' Ulangi terus kalimat itu, Mas, sampai keadaan tenang kembali," balas Pak Agung menjelaskan. Mas Boy hanya mengangguk perlahan meski hatinya mulai bergetar lagi. Tapi dia merasa sedikit lebih siap. Dan dengan ditemani oleh Bagas serta Bagus, dia pun masuk ke dalam kamar saat matahari mulai terbenam. Menjelang malam, suasana di dalam kamar semakin sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada hembusan angin di sela-sela daun bambu yang biasanya terdengar gemerisik. Udara terasa berat, seolah menekan dari segala arah. Di dalam kamar, Mas Boy duduk bersila, memejamkan mata sambil mengatur nafasnya. Sementara Bagus dan Bagas duduk di sisi pintu berjaga dalam diam. Tidak lama kemudian jendela kamar bergoyang pelan, seolah ada sesuatu yang mendorongnya dari luar. Bagus dan Bagas yang mengetahui hal itu saling berpandangan. Wajah mereka mulai tegang, tapi tetap tidak bergerak dari tempat duduknya. Jendela yang semula hanya bergoyang pelan, kini bergetar lebih keras, seperti ada cakar yang menggaruk pelan dari luar, meninggalkan bunyi serat yang tajam dan mengiris telinga. Suasana kamar mulai berubah. Dinding-dinding kayu terasa seperti bernafas, dan sesekali terdengar suara langkah kaki yang berlari di atas atap, cepat dan tidak beraturan, seolah ada sesuatu yang sedang mencari jalan masuk. Mas Boy membuka matanya perlahan, nafasnya memburu dan hatinya berdebar, tapi dia tetap tenang dan mulai membaca mantra yang sebelumnya telah diajarkan oleh Pak Agung. "Ingsun dudu perewanganmu, ingsun dudu batihmu, ingsun dudu tumbalmu." Setelah Mas Boy mengucapkan kalimat itu, tidak berselang lama terdengar suara ketukan pelan sebanyak 3 kali di pintu kamar. Setelah itu suasana kembali hening. Namun keheningan itu berubah mencekam setelah kembali terdengar suara lirih dari balik pintu yang terdengar seperti suara Anton. Mendengar suara aneh itu, Mas Boy dan juga Bagus serta Bagas hanya saling beradu pandang. Dan kengerian pun kembali terjadi ketika pintu kamar bergetar hebat yang diikuti dengan bayangan hitam yang menjulur dari celah bawah pintu. Bagas langsung berdiri, menggenggam sebatang lidi kering yang dililit kain hitam dan mulai membacakan doa-doa dalam bahasa Jawa kuno. Ujung lidi itu tiba-tiba menyala, bukan karena terbakar, tapi seperti ada cahaya kemerahan seperti bara. Bayangan itu terhentak lalu perlahan menyusut mundur, seperti terbakar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tapi suara dari luar pintu kamar semakin menggila, kini bercampur dengan suara tawa yang sangat menakutkan dan bergema di seluruh dinding rumah. Udara di dalam kamar semakin terasa dingin. Nafas Mas Boy terlihat seperti kabut, namun dia tetap duduk bersila dan terus menggumamkan mantra yang sama. Dia mengulanginya terus-menerus hingga tiba-tiba semua suara lenyap.
Seketika itu juga jendela berhenti bergoyang, pintu kamar tidak lagi bergetar, dan suara di atap rumah menghilang. Tidak ada tawa, tidak ada langkah kaki, yang tersisa hanya keheningan yang memekakan telinga. Lalu tidak lama setelahnya dari kejauhan terdengar suara gong yang dipukul beberapa kali. Mendengar itu Bagas berkata lirih dengan suara yang gemetar. "Ritual penguncian sudah selesai, Mas," ucapnya dengan suara lirih. Mas Boy masih terduduk di tempatnya, tubuhnya kaku dan basah oleh keringat dingin. Wajahnya pucat, namun matanya tetap terbuka lebar seolah tidak percaya semua itu benar-benar telah terjadi. Suara gong yang memecah keheningan tadi bukan hanya menandakan akhir dari ritual yang dilakukan oleh Mbah Kromo, tapi juga menjadi pertanda bahwa tumbal telah diterima. Bagus dan Bagas pun perlahan berdiri, lalu menghampiri Mas Boy. Dengan tenang keduanya mengatakan kepadanya jika semuanya telah berakhir dan jiwanya selamat dari ritual penumbalan tersebut. Bersamaan dengan itu Pak Agung pun mengetuk pintu kamar dan memanggil nama kedua anaknya serta meminta mereka keluar dari dalam kamar. "Ritualnya sudah selesai, Mas, dan akhirnya sampean dapat selamat dari ritual itu," ujar Pak Agung yang tentunya membuat Mas Boy dapat bernafas lega. "Terima kasih banyak, Pak. Sampean dan keluarga sudah menyelamatkan nyawa saya," balas Mas Boy sambil memeluk erat tubuh Pak Agung. Pak Agung membalas pelukan itu erat seolah sedang memeluk anaknya sendiri. Nafasnya terasa berat namun hangat seperti menandai berakhirnya sebuah ujian besar. "Tidak usah dipikirkan lagi, Mas. Yang penting sekarang sampean sudah bebas," ucap Pak Agung lirih. Mas Boy pun melepaskan pelukan itu perlahan lalu mengangguk. Matanya masih menyiratkan ketakutan yang belum sepenuhnya sirna, namun kini ada keyakinan yang tumbuh dalam dirinya. Akan tetapi sebelum mereka sempat melanjutkan percakapan, tiba-tiba terdengar langkah kaki tergesa dari luar rumah. Dan malam yang tadinya mulai terasa tenang kembali berubah menjadi mencekam ketika suara pintu rumah Pak Agung diketuk dengan sangat keras. "Gung, Agung," ujar suara dari balik pintu rumah itu. Pak Agung langsung menoleh ke arah pintu depan dengan wajah tegang. Sorot matanya berubah, bukan lagi seperti seorang ayah penyayang yang menenangkan, melainkan seperti seorang penjaga yang bersiap menghadapi badai besar. Bagus dan Bagas hanya saling pandang. Mereka lalu segera berdiri dan berjalan cepat ke arah jendela untuk mengintip keluar rumah. Di luar, cahaya obor menari-nari di halaman, menerangi bayangan beberapa sosok orang yang berdiri di sana. "Pak, Lek Yadi dan Mbah Kromo," bisik Bagas pelan namun jelas terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Mas Boy yang baru saja mendapatkan ketenangannya langsung merasa tubuhnya melemas. Wajahnya yang mulai tenang kembali pucat. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika mendengar nama Mbah Kromo disebut. Sosok yang memimpin semua ritual itu, sosok yang membuat desa Karanganom menjadi desa Wingit. "Gung, buka pintu rumah ini, Gung, atau kami akan buka paksa," ujar Pak Yadi yang terdengar semakin keras disertai hentakan kaki orang-orang yang berada di luar rumah. Pak Agung menarik nafas panjang lalu menoleh ke arah Mas Boy. "Mas, masuk ke dalam kamar," pinta Pak Agung dengan wajahnya yang terlihat tegang. Mereka menutup pintunya perlahan namun rapat. Sementara itu Pak Agung berjalan ke arah pintu depan rumah lalu membuka pintu itu dengan tenang. "Walah, sampeyan Thomas, monggo masuk," ucap Pak Agung sambil tersenyum. Setelah mereka duduk di kursi yang ada di ruang tamu, Mbah Kromo yang terlihat sangat berwibawa dengan aura gelapnya langsung bertanya tentang sesuatu yang tidak dipikirkan oleh Pak Agung sebelumnya. "Kapan awamu ngelakoni ritual liker jiwa, Gung?" ucap Mbah Kromo pelan namun dengan sorot mata tajam. "Kemarin pagi, Mbah," balas Pak Agung tenang sambil terus menundukkan kepalanya. "Kenapa kamu melindungi calon tumbal itu? Dan kenapa kamu menukarnya, Gung?" tanya Mbah Kromo lagi. Suasana pun hening sesaat.
Semua orang yang ada di ruang tamu rumah Pak Agung hanya terdiam menunggu jawaban dari Pak Agung yang tentunya akan menjadi penentu nasib keluarganya. "Aku tahu awakmu pasti punya alasan yang sangat mendasar, Gung. Karena tidak mungkin kau akan menukar calon tumbal itu tanpa alasan yang jelas," ucap Mbah Kromo yang membuat Pak Agung mulai menatap lelaki tua yang sangat ditakuti di desa itu. "Pemuda itu sudah menghina saya dan keluarga saya, Mbah. Di hari pertama dia datang, pemuda itu mencoba untuk merudah paksa Sari. Dan ketika Bagus mengetahuinya, pemuda bernama Anton itu malah memukulnya dan mengancam untuk tidak memberitahukan kejadian siang itu kepada siapapun," balas Pak Agung dengan amarah yang terpancar jelas di wajahnya. Mendengar penuturan Pak Agung, suasana yang semula tegang berubah menjadi beku. Pak Yadi dan orang-orang yang ikut bersama Mbah Kromo bahkan merasa sangat terkejut dan juga marah dengan apa yang dikatakan oleh Pak Agung. Mbah Kromo terdiam, matanya menyipit sambil menatap tajam ke arah Pak Agung. Lelaki tua itu seolah sedang berusaha untuk menembus kebenaran dari setiap kata-katanya. "Apakah yang kamu katakan itu benar, Gung?" tanya Pak Yadi yang memecah keheningan malam itu. "Kalau sampai Anda percaya, silahkan tanyakan langsung kepada Sari dan juga Bagus, Mas," balas Pak Agung dengan tenang yang menandakan jika apa yang dia ucapkan itu memang benar-benar terjadi. "Aku percaya awakmu, Gung. Aku dapat melihat kejadian hari itu," sambung Mbah Kromo yang tentunya membuat Pak Agung merasa lega. "Ritual yang biasa kita lakukan sudah tuntas hari ini. Meski ada sedikit masalah, tapi yang terpenting tumbal itu sudah diterima," imbuh Mbah Kromo yang langsung berdiri dan berjalan keluar dari rumah Pak Agung. Langkah Mbah Kromo perlahan menjauh dari teras rumah Pak Agung, diiringi oleh tatapan kosong para warga yang masih berdiri mematung di halaman. Nyala obor di tangan mereka bergetar kecil, tertiup angin malam yang dingin, seolah menggambarkan kegelisahan yang masih menggantung di udara. Pak Yadi melangkah pelan menyusul Mbah Kromo, sementara yang lainnya satu persatu mulai bergerak pergi tanpa sepatah kata pun. Tidak ada yang ingin memperpanjang masalah yang sudah dianggap selesai. Tidak ada yang berani bersuara lebih jauh, karena semua tahu malam itu adalah malam yang akan selalu mereka ingat, tapi tidak ingin mereka kenang. Di dalam rumah, Pak Agung menutup pintu perlahan. Suaranya seperti menandai akhir dari segalanya. Bagus dan Bagas berdiri di ambang pintu kamar, saling memandang dengan mata lelah namun lega. Sementara Sari dan ibunya masih bersembunyi di balik kamar, tidak berani untuk keluar. Namun kini dalam dadanya tumbuh rasa aman yang perlahan kembali menyala. Setelah semuanya berakhir, Mas Boy pun duduk termenung di sudut ruangan. Tubuhnya masih terasa dingin, tapi ada sesuatu yang baru, sebuah rasa syukur dan juga kehormatan bahwa dirinya bukan lagi calon tumbal. Dia adalah saksi dari kebenaran yang selama ini tersembunyi di balik senyapnya desa. Malam terus bergulir, angin kembali berhembus pelan. Daun-daun bambu di belakang rumah Pak Agung mulai bergesekan satu sama lain, mengisi malam dengan suara alam yang perlahan kembali hidup. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara jerit, tidak ada bayangan yang menjulur dari celah pintu. Yang ada hanya keheningan dan kenangan yang terukir malam itu.